Gereja adalah tempat di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus bersekutu. Olehnya, persekutuan dalam gereja terdiri dari berbagai usia. Dalam Huria Kristen Indonesia, untuk mempermudah orientasi pelayanan, maka persekutuan itu dibagi menjadi beberapa kategorial. Pembagian kategorial ini umumnya memperhatikan kategori sesuai dengan psikologi perkembangan. Ada kategorial sekolah minggu, persatuan Naposo Bulung, persatuan AMA, dan persatuan perempuan. Semua lembaga ini berada di bawah naungan Departemen Koinonia HKI. Tentu saja semua kategorial ini harus diperhatikan dan dilayani oleh HKI. Namun untuk kategorial PNB membutuhkan perhatian khusus, karena dalam lembaga inilah bersekutu orang-orang muda. Orang-orang muda inilah yang dipahami secara umum sebagai generasi penerus. Begitu juga dengan gereja. Orang-orang muda lah yang kelak akan meneruskan HKI. The youth in my mind of HKI is the present and the future church. They are the chosen people. I would like to read from 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10. But you are a chosen people, a royal priesthood. For us, the youth is chosen people, royal priesthood. In the book of Joel chapter 2 verse 28. And afterward I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Our youth for the next time will prophesy. HKI melihat bahwa pemuda itu adalah aset gereja yang paling besar, di mana pemuda ini sangat potensial untuk menjadi generasi penerus daripada gereja, terkhusus HKI. Sehingga pemuda diharapkan menjadi penerus visi misi dan seluruh pelayanan-pelayanan yang ada di HKI. HKI akan selalu ada untuk mengabarkan firman Tuhan. Tujuan HKI adalah agar semua orang menerima dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semangat ini harus diturunkan kepada generasi muda. Banyak cara yang dapat diimplementasikan agar cita-cita ini dapat diserap oleh kaum muda. Now we have motto for the youth for Jesus Christ. The youth is our greatness for Christ. To do this task, we will set up a youth and student bureau. For the next time, begin on January 2023 to prepare the lesson, training, variety of service, as like as Bible study, revival service, dramas, musical competition, Bible games, spiritual tour, etc. We pray for the youth can be the greatness of the church. HKI lewat Departemen Koinonia telah membuat garis-garis pokok pelayanan daripada program pelayanan daripada pemuda di HKI, dan itu sudah kita tuangkan dalam peraturan dari semua yang akan dilakukan dalam garis-garis besar pelayanan pemuda HKI. Pelayanan itu misalnya kita sudah tetapkan bahwa pemuda HKI di seluruh Indonesia menjadi satu kesatuan yang diurus oleh pengurus inti pusat Persatuan Pemuda HKI atau PNB HKI. Secara garis pelayanannya, Kadep Koinonia selalu intens berkoordinasi dengan pengurus inti pusat PNB
di mana untuk menjalankan setiap program, Kepala Departemen Koinonia terlibat langsung dan memberikan peluang kepada pemuda untuk senantiasa menjalankan program-program yang telah dituangkan oleh Departemen Koinonia sampai perluasnya ke tingkat resort dan ke tingkat jemaat. Dapat dikatakan bahwa perjalanan lembaga PNB HKI seiring dengan eksistensi HKI sebagai gereja. Karenanya selalu ada generasi tahun demi tahun. Untuk mengelola dan memimpin PNB HKI sebagai lembaga, maka dibentuklah pengurus di setiap jenjang. Jenjang pusat, daerah, resort, dan jemaat. Oleh sebab itulah selalu diadakan regenerasi kepengurusan kepada generasi selanjutnya. Dalam periode sekali 5 tahun selalu diadakan kongres di tingkat nasional, konferensi di tingkat daerah. Kegiatan ini juga diadakan di tingkat resort serta tingkat jemaat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menetapkan pengurus-pengurus yang akan memimpin lembaga PNB HKI dalam setiap jenjangnya serta menetapkan program-program yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan, agar PNB HKI memiliki kedekatan dengan Tuhan serta meresap nilai-nilai dalam bergereja HKI. Kongres PNB HKI terakhir dilaksanakan pada Sabtu sampai Minggu pada tanggal 27 sampai 28 November tahun 2021 serta memilih pengurus PNB HKI yang dipimpin oleh Arisen Siburian sebagai Ketua Umum Pengurus Inti Pusat PNB HKI dan Tiofani Ariesta Pasaribu sebagai Sekretaris Umum Pengurus Inti Pusat PNB HKI untuk masa periode 2021 sampai 2026. Kepengurusan ini telah bekerja terhitung sejak dilantik pada November 2021. Dengan semangat untuk mengembangkan dan membawa kemajuan bagi PNB HKI, pengurus segera bergegas dengan melaksanakan sidang pengurus lengkap pada Minggu 3 April 2022 yang dilaksanakan secara hybrid, secara virtual maupun tatap muka. Dalam SPL itu, pengurus memutuskan berbagai kebijakan-kebijakan yang tertuju pada program-program yang akan dilakukan beberapa tahun ke depan selama kepengurusan ini berjalan. Sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2022, mereka telah melakukan beberapa kegiatan besar seperti Cover Song PNB HKI 2021 yang diikuti oleh PNB HKI di seluruh Indonesia. PNB HKI di seluruh Indonesia sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Hal ini dapat dilihat dari video-video yang telah diupload di kanal YouTube PNB HKI Indonesia. PNB HKI juga selalu aktif untuk berbagi firman Tuhan lewat media sosial. Mereka selalu berbagi ayat-ayat harian. Tujuannya adalah agar setiap hari PNB HKI hidup dalam firman Tuhan. Pada tanggal 5-6 Mei 2022, PNB HKI juga melaksanakan aksi pemugaran kembali Monumen Jambore PNB HKI se-Indonesia yang dilakukan pada tanggal 3 sampai tanggal 6 Juli tahun 2014 yang bertempat di Geosite Sipinsur. Semangat ini tentu sangatlah berharga untuk memelihara karya-karya Monumen HKI. PNB HKI juga selalu rutin melakukan ibadah bulanan bersama yang diikuti oleh PNB HKI dari berbagai jemaat. Hal ini diharapkan dapat menjalin kebersamaan serta mengajak PNB HKI semakin dekat kepada Tuhan. Sejak kita berkongres kemarin, jadi di sana kita menetapkan berbagai aksi-aksi ke depannya dan disederhanakan lagi di sidang pengurus lengkap PNB antara PNB pusat dengan pengurus inti daerah. Waktu itu kita sudah sepakat menetapkan bahwa visi PNB HKI ke depannya adalah kasih. Jadi kasih ini merupakan sebuah akronim, yaitu K-nya kuat iman, A-nya antusias, S-nya solid, I-nya inovatif, H-nya harmonis. Jadi ke depannya PNB HKI itu menjadi PNB yang kuat iman, antusias, solid, inovatif, dan harmonis. Hal ini kita rumuskan dengan menggunakan kata kasih, karena kasih itu adalah bagian dari buah-buah roh.
Nah, kasih dalam persaudaraan. Kalau dalam bahasa Batak, holong parhamaranggion katanya. Jadi ke depannya, PNBHK itu harus semakin memelihara yang namanya kasih. Kalau sudah ada kasih di antara kita semua, maka hal-hal yang rentan membuat ketidakkompakan, membuat potensi-potensi perpecahan, baik di gereja ataupun di negara kita ini akan semakin minim. Itu dia. Jadi PNBHKI sebagai generasi gereja, the church of today and the church of the future, gereja masa kini dan gereja masa yang akan datang. Maka kami menyadari bahwa PNBHK mempunyai tanggung jawab yang besar demi masa depan HKI ke depannya. Jadi PNBHKI itu adalah wajah HKI 10 tahun ke depannya, 15 tahun ke depannya. Kita harus pastikan dan yakini dan akui bahwa PNB itu adalah bagian dari bangsa ini gitu ya. Jadi apabila pemuda di gereja sudah punya karakter yang baik, maka bangsa kita ini juga akan semakin maju ke depannya karena di dalamnya sudah ada orang-orang yang berkarakter. Jadi PNB merupakan salah satu wadah untuk pembentukan karakter muda dalam menghadapi tantangan zaman ini dan juga dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bagian dari bangsa dan negara ini gitu dia. Nah, jadi setiap minggu itu ada dia konten berupa renungan-renungan singkat dan juga di dalamnya ada lagu-lagu buku nyanyian HKI. Nah, ini juga salah satu cara untuk memperkenalkan buku nyanyian HKI di dalamnya dan orang yang bertanggung jawab ke sana adalah pengurus inti daerahnya gitu dia. Jadi kalau bisa kita cek dia di YouTube PNBHKI, itu sudah 2 daerah yang melakukan itu. Satu daerah 7, satu daerah 9 yang sedang berjalan sekarang. Terhitung masih 1 tahun kepengurusan PNBHKI periode 2021 sampai tahun 2026 berjalan. Tentu masih banyak hal-hal yang belum tercapai. Kita dukung dan doakan agar PNBHKI semakin mantap ke depannya. Yang pasti komitmen HKI untuk mengembangkan PNBHKI akan selalu mewarnai perjalanan PNBHKI. Salah satu wujud nyata dari komitmen HKI untuk mengembangkan PNBHKI adalah dengan membangun relasi antara PNBHKI Indonesia dengan pemuda gereja EKK HAM Jerman. Relasi ini telah dibangun sejak HKI bersama dengan EKK HAM membangun hubungan partnership pada tanggal 21 Juli tahun 1978. Relasi ini masih terjaga dengan hangat hingga kini. Salah satu wujud nyata dari relasi itu adalah kemitraan di bidang kepemudaan. Pada Juli tahun 1984, untuk pertama kalinya, rombongan pemuda-pemudi EKK HAM berkunjung ke HKI dan bersama PNBHKI membangun pagar keliling panti asuhan Sarpat HKI selama 10 hari. Kunjungan ini kemudian dibalas dengan kunjungan PNBHKI pada 4 sampai 5 Agustus tahun 1985. Di sana PNBHKI bersama dengan pemuda-pemudi EKK HAM membangun sebuah taman di halaman sekolah perawat yang dikelola oleh EKK HAM. Sehingga relasi ini sudah seperti menjadi agenda wajib dalam hubungan partnership antara pemuda EKK HAM serta PNBHKI Indonesia. Pada tanggal 23 Juli sampai 5 Agustus tahun 2018, pemuda EKK HAM Jerman telah mengunjungi PNBHKI di Indonesia. Kini tiba giliran HKI yang akan mengunjungi pemuda EKK HAM di Jerman. Kunjungan ini akan berlangsung sejak tanggal 30 Juli sampai tanggal 14 Agustus tahun 2022. Utusan HKI yang akan berkunjung sebanyak 12 orang yang terdiri dari Kepala Departemen Koinonia HKI, Pendeta Salome Nenggolan STHMM, Ketua Umum Pengurus Inti Pusat PNBHKI periode 2021 sampai 2026, Arisen Siburian, serta beberapa delegasi lainnya. We are very thankful because this year you invite our youth to visit you, to live amidst of you. And also, you send your youth to visit us in North Sumatra
in Indonesia. This is a very concrete partnership among us. Let us pray. We pray for you. You pray for us. We pray together for the youth. We send our youth to see you, to visit you, and we say thanks to the EKHAM, especially to the superintendent. Keberadaan pemuda di tengah-tengah gereja adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Pemuda sebagai pemegang pilar kekuatan di dalam gereja memiliki tugas dan peran dan juga harapan yang dititipkan di dalam pundaknya oleh generasi sebelumnya dan juga generasi sesudahnya. Oleh karena itu, setiap pemuda PNB HKI harus memiliki rasa tanggung jawab dan rasa cinta terhadap HKI itu sendiri. Melibatkan pemuda di dalam kegiatan gereja, terutama di kegiatan Youth Partnership EKKHAM Jerman dan juga Gereja HKI adalah sesuatu hal yang akan menumbuhkan bakat, minat, dan juga rasa cinta setiap PNB HKI terhadap gerejanya. Kedepannya setelah para pemuda PNB HKI yang berangkat ke Jerman akan merasakan berbagai kegiatan yang terjalin melalui kolaborasi bersama pemuda di EKKHAM Jerman. Kedepan harapannya kami mampu untuk membawa kegiatan-kegiatan tersebut, menerapkannya di tengah-tengah PNB HKI, supaya kegiatan tersebut tidak hanya berhenti di situ saja, namun juga ke depan kita mampu untuk mengembangkan PNB HKI itu lewat kegiatan yang kita laksanakan ini, yaitu Youth Partnership. Sejak terjadi diskusi pertama EKKHAM dan juga Gereja HKI pada 21 Juli 1978, mulai dari sana telah terjalinlah akan terjadi hubungan partnership kedepannya antara Gereja EKKHAM dan HKI. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lewat partnership tersebut tidak hanya terjalin untuk membangun sarana fisik, namun juga sarana rohani di tengah-tengah lembaga setiap bagian dari HKI itu sendiri. Nah, kegiatan yang akan kami lakukan memiliki tema besar, yaitu mengenai ekoteologi. Nah, ekoteologi ini sendiri kami akan membahas mengenai permasalahan apa saja yang terjadi di EKKHAM Jerman dan juga di HKI, apa saja permasalahan terkait dengan isu-isu lingkungan, dan juga apa solusi yang bisa kami bawakan di tengah-tengah gereja kami di HKI, dan juga bisa kami sharingkan nantinya di EKKHAM Jerman. Nah, kami yang pertama akan melakukan kunjungan gereja ke setiap gereja EKK yang berada di distrik HAM itu. Lalu yang kedua, kami akan melakukan sharing session di mana akan melakukan diskusi dengan pemuda-pemuda yang akan ada di gereja, di gereja, lalu kami akan mencari permasalahan dan juga mengambil solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga, kami juga akan melakukan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah dan juga ke museum-museum, mana hal ini tentunya tetap akan memiliki dampak positif bagi kami dan juga akan kami bawakan nantinya ke HKI. HKI sangat bangga dengan kegiatan ini. Kita doakan agar kegiatan ini bisa menjadi motivasi untuk mengembangkan PNB HKI ke depannya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita dukung dan sukseskan kegiatan ini agar menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Selamat berjuang bagi Amang Inang dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.